Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hilda Noval Irfandi dengan NIM 2113400139 dari kelas BKI 3D dan dosen pengampu Nina Fitriani MPD dengan mata kuliah Psikologi Kepribadian. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud, beliau adalah orang pertama yang memunculkan istilah psikoanalisis. Psikolog asal Wina, Austria ini lahir pada 6 Mei 1856. Merupakan putra pasangan Amalia dan Jakob Freud. Tokoh psikolog analisis klasik ini wafat pada usia 83 tahun di London pada 23 September 1939. Dan terkenal karena mengembangkan psikologi kepribadian. Freud mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Masa mudanya ia isi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian. Kajiannya banyak membahas tentang kejiwaan dan kesesuaian pendirian. Baru pada tahun 1980-an, ia menjadikan ilmu psikologi sebagai bagian dari hidupnya. Sejak saat itu, ia terus mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Berikut karya beliau yang terkenal diantaranya: Studi tentang Histeri, Penafsiran Mimpi, 3 karangan tentang teori seksualitas, pengantar pada psikoanalisis. Nah, yang selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu psikoanalisis? Teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Teori psikoanalisis Freud telah menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Dengan metode psikologi analisis, Freud bermaksud mengembangkan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih kanak-kanak. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian Sigmund Freud. Yang pertama ada id, yang kedua ada ego, yang ketiga ada superego. Id berasal dari kata Latin is yang artinya es. Kepribadian ini disebut Freud sebagai kepribadian bawaan lahir. Di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Karakter khas pada aspek ini adalah tidak ada pertimbangan logis dan etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Lebih sederhana, id berwujud pada gambaran nafsu, hasrat, seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Selanjutnya, ego. Aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungannya. Ciri khas dari aspek ini, ego mengatur id dan juga superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlibat. Artinya, perbedaan dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri, ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas atau tidak hanya dirinya. Yang selanjutnya superego. Aspek kepribadian yang satu ini akan lekat kaitan moral atau nilai kehidupan. Ranah superego berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi tengah antara id dan ego. Ia menjadi penyekat dari sinyal yang dikirim aspek id serta motivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Yang selanjutnya, fase dalam perkembangan kepribadian.
pertama itu ada fase oral 0 sampai 1 tahun, yang kedua fase anal 1 sampai 3 tahun, yang ketiga ada fase falik 3 sampai 5 tahun, nah yang keempat ada fase laten 5 sampai 12 tahun dan fase genital 12 tahun dewasa. Oke, yang pertama itu ada fase oral. Seseorang akan mendapatkan kesenangan melalui segala sesuatu yang masuk melalui mulutnya. Contohnya adalah aktivitas makan, minum, dan menghisap jari. Freud mengemukakan bahwa personaliti anak yang berlebihan mendapatkan kepuasan oral pada fase ini. Akan tumbuh menjadi seorang yang gemar menimbun harta, ilmu, dan juga terlalu gampang percaya orang lain. Tapi sebaliknya, jika anak tidak puas terhadap kebutuhan oral ini, maka akan menjadi pribadi yang rakus namun tidak pernah puas. Mereka juga terkenal sebagai pendebat dan bersikap sarkas. Fase anal. Pada fase ini, kesenangan bayi akan didapat dari aktivitas buang air besar yang menggambarkan kepuasan karena hilangnya rasa tekanan dan tidak nyaman pada saluran pencernaan. Freud menyatakan bahwa proses belajar buang air menjadi pemuas dan superego dalam waktu yang bersamaan. Ia mengibaratkan fase anal ini adalah fase seseorang dalam melakukan kontrol diri atau pengendalian diri. Yang selanjutnya fase falik. Freud memberikan pandangan bahwa pada fase ini seseorang akan mendapatkan kepuasan melalui organ kelaminnya. Contoh paling sederhana yang khas adalah seseorang akan mulai menyukai lawan jenisnya. Anak yang selama ini memandang ibu sebagai sumber cintanya dan beranggapan bahwa ayah adalah saingannya akan munculkan perasaan cemas karena khawatir cinta ibunya tersebut. Oke, yang selanjutnya ada fase laten. Fase ini dikenal juga dengan fase pubertas atau puberliti. Yang menjadi ciri khas dari fase ini adalah seseorang mulai merasa malu dan mementingkan aspek moral atau estetika. Freud mengistilahkannya dengan kemampuan sublimasi, sebuah kemampuan mengganti kesenangan seksual dengan kesenangan lain yang sifatnya non-seksual. Nah, yang terakhir itu ada fase genital. Tahap lanjutan ini, seseorang mulai menyalurkan keinginan seksual mereka melalui objek luar. Contohnya saja, keikutsertaan pada sebuah komunitas, menikah dengan orang yang dicintai, dan karir. Orientasi hidup seseorang tersebut pun mengalami perubahan menjadi sosialisasi dan realistis.